Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Ini aku lagi di studio cuy, sunyi karena ini hari libur. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman semuanya yang merayakan, yang menjalankan ibadahnya. Jadi ini aku lagi di studio sama Egi. Oke, dia lagi ngedesain, aku juga ada kerjaan untuk pekerjaan besok cuy. Jadi ginilah keseharian desainer. Kalau kalian pengen jadi freelancer, keseharian freelancer maksud aku ya. Freelancer itu ngebosenin cuy. Kesehariannya gitu-gitu aja. Bangun tidur, makan tuh nanti ke meja kerja, atau kalau dia ada studio, dia ke studio. Terus megang komputer, main internet sampai malam, sampai begadang, terus tidur lagi, gitu-gitu aja cuy. Ya nggak ada yang seru ya. Ini aku coba buat kopi dulu cuy. Ya sambil kita ngobrol, nanti kita bakal adain sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Aku akan menjawab pertanyaan kalian di video ini, jadi kita nyantai aja, oke? Dan ini aku lagi buat kopi, cuy. Ini kopi dari temanku nih, namanya tuh Kopixel cuy. Ini itu kopinya harum kali cuy. Ini dari Citrik Argo Puro Jember kopinya ya. Ini nikmat cuy. Tapi aku nggak ada alat untuk buat kopinya. Jadi itu biasanya aku cuman bubuk kopi, taruh susu kayak gini, sasetan aja ya, karena nggak ada susu khusus. Udah langsung deh dimasukin air panas cuy. Oke, secukupnya aja. Kira-kira kalian sampai mana ya airnya, itu tergantung selera masing-masing. Oke. Jadi ya itu sih ya, tadi hidup freelancer tuh kayak gitu. Jadi ya megang laptop sampai malam, udah nanti tidur lagi ya. Oke, aku gak sabar untuk lihat lihat pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti kita akan jawab coba satu persatu. Oke, buat yang ini baru nonton video aku, coba lihat sesi Rumpi Desain Podcast ya. Kita udah ada satu episode bareng Mas Kolil, Bang Kolil ya, cerita tentang DKV, kuliah DKV itu seperti apa, terus efek sertifikat Adobe itu gimana. Nah, langsung aja lihat di sini ya. Oke, terus nanti ada sesi podcast yang kedua, itu bareng Rakuta. Dia sebenarnya itu awalnya magang di Yellow sebagai desainer logo junior. Oke, tapi harum cuy. Magang di Yellow, terus 1 tahun magang lah kayak gitu. Terus dia setelah magang kita hire dan dia ikut kontes logo yang diadakan oleh namanya Banisel. Itu hadiahnya $2.000 dan hanya ada satu pemenang, dan dia menang cuy, dari ratusan mungkin ribuan peserta juga yang ikut ya submissionnya. Wow, keren sih. Nanti jangan lupa saksikan videonya juga ya. Oke, ya kayak gini lah meja kerja desainer ya. Jadi yang selama ini kalian lihat di YouTube itu bohongan ya, itu diatur cuy. Jadi supaya kelihatan rapi itu diatur, dan meja aslinya tuh kalau coba kalian berkunjung ke tempat desainer bekerja itu berantakan sebenarnya. Jadi nggak semua yang lo lihat itu benar cuy, guys. Mantap ya. Nah ini kalau kalian lihat di Instagram Rio Purba itu ada satu postingan udah lama, tapi aku feature di IG story highlight, dan banyak teman-teman. Ini udah ada berapa nih? Ada 1159 pertanyaan. Oke, jadi di sini di sesi Q&A kali ini aku bakal pilih ya beberapa pertanyaan menarik dan kayaknya pertanyaan bagus. Nah, di situ nanti aku langsung coba jawab ya. Dan langsung aja pertanyaan pertama dari Kakako 4 ya. Bang atau teman-teman yang berkenan menjawab, mau tanya, kalau branding desain itu udah sekaligus packaging atau terpisah? Nah, jadi kalau brand itu udah include semua teman-teman. Kalau brand itu, jadi dulu itu sebelum jadi aku sebut namaku brand designer,
Jadi dulu itu aku logo designer. Kalau logo ya hanya fokus di identitas logonya saja. Nah, tapi kalau branding design itu udah luas ya. Brand itu cakupannya luas, bukan hanya visual, identitas visualnya aja, tapi bagaimana teman-teman strateginya. Kemudian termasuk juga kalau kalian membahas tentang website, penjualan, ya sales. Nah, itu juga udah termasuk semuanya. Jadi kalau kalian tanya termasuk packaging atau tidak, ya bisa jadi termasuk karena packaging itu bagian dari branding. Nah, jadi kenapa aku milih sekarang fokus di brand design, karena supaya tantangannya itu lebih besar dari ketimbang hanya mendesain logo aja udah selesai gitu ya kan. Nah, di beberapa klien-klien Yellow itu banyak yang curhat, banyak yang diskusi. Ini penjualan kami menurun. Nah, akhirnya kita coba masuk ke strategi apa yang harus dilakukan supaya di era pandemi ini penjualan mereka tetap bisa lancar seperti itu nih teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau fokus di branding design itu cakupannya luas. Bukan hanya packaging, bukan hanya logo, tapi luas teman-teman. Kalian mungkin di situ berbicara sosial media, digital marketing ya, termasuk website dan lain sebagainya. Itu kalian bagaimana brand tersebut menguatkan ya relationship-nya dengan si customer. Misalnya di setiap packaging itu diletakkan apa thank you card, dan di situ kata-katanya apa yang kita masukkan kata-katanya di thank you card-nya atau kartu ucapan terima kasih yang ada di dalam packaging produk klien kita. Nah, itu termasuk juga teman-teman. Jadi cakupannya itu sangat-sangat luas. Oke, ini pertanyaan dari Nurdian 16. Bang mau tanya, kalau mau ngejual font di Creative Market, itu fontnya harus kita daftarin dulu lisensinya atau gimana? Kalau kalian mau jual produk ke marketplace, ke situs ya, dan situsnya itu udah besar, udah jalan, pokoknya udah besar lah gitu ya, udah jalan lah gitu kan. Dan itu biasanya udah ada ketentuan license-nya. Jadi kalian nggak perlu pikir pusing gitu. Pokoknya kalian buat produk, upload, langsung jual, langsung dapat penghasilan, udah. Kalian mikirin sampai situnya aja. Nah, untuk urusan lisensi, untuk urusan legalitas, untuk urusan mengurus pajak ya, karena marketplace itu ada pajaknya juga, teman-teman. Nah, itu udah diurus sama pihak si marketplace-nya, pihak si brand, si situsnya, teman-teman. Makanya di situ ada pembagian, kayak Creative Market itu sekitar 40, 60, 30, 70 ya. Jadi 40% itu sama si Creative Market, 60% sama si kreator. Nah, beda-beda tuh, masing-masing situs tuh beda-beda bagaimana pembagian presentasinya. Tapi yang jelas itu semua udah diurusin. Nah, beda kalau kalian jual sendiri langsung kepada si klien, ini kan nggak melalui situs kan. Nah, kalian tuh di situ wajib menentukan license-nya, ketentuan license-nya itu seperti apa. Izin yang kalian keluarkan untuk si klien memakai desain kalian itu seperti apa. Nah, kalian buat tuh. Nah, ini dimasukkan ke dalam proses handover ya. Jadi ketika ada satu project design, misalnya project logo, kalian udah selesai desain logonya, di akhir itu ada proses handover di mana kalian menyerahkan file logonya kepada si klien. Nah, untuk license atau izin penggunaan logo, dokumennya ya apa-apa saja yang ketentuannya itu masuk ke dalam proses handover. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung ya gimana ya? Belajarlah, atau nanti kita buat sesi kelas khususnya di Rumpi Design ya. Jadi tungguin aja di kelas.rumpidesign.com ya. Tungguin aja kelasnya di situ. Next dari Mas Faiz Hernando. Nah, ini mohon balasannya Mas Arjen. Mas, saya dapat order dari klien luar negeri yang mau membeli logo saya untuk keperluan komersil dia. Mau dipakai untuk penjualan kaos perusahaannya. Nah, singkat cerita, kita udah deal dengan harganya, tinggal tunggu dia melakukan pembayaran. Lantas, setelah dia melakukan pembayaran, apa yang harus dilakukan, Mas? Apa cuman saya kirim aja source filenya, atau ada semacam surat terima gitu, apa gimana? Mohon balasannya, Mas, saya benar-benar belum punya pengalaman sebelumnya. Nah, let's say kalian ini udah selesai ya, logonya udah disetujui. Nah, kalau kejadian seperti Mas Faiz Hernando ini, ya yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman mengirim file logonya dalam beberapa extension, misalnya PDF-nya dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PNG yang transparan, kemudian file AI atau Corel, terus ada file EPS. Nah, EPS ini wajib kalian buat dan kalian kirim filenya. Kenapa? Karena ketika satu momen ketika klien kalian tuh nggak punya file AI atau Corel Draw, nah dia tetap bisa buka EPS di berbagai macam software. Karena EPS itu
kompatibel di beberapa lebih banyak ya software yang bisa buka EPS. Nah, hal terakhir adalah dokumen serah terima hak pakai logonya. Nah, itu tergantung kalian. Kalau kalian dibayar dengan harga pantas, ya serah terima secara keseluruhan aja, jadi nggak ada batasan. Jadi dengan ini saya menyerahkan hak pakai desain logo saya kepada si klien, namanya ini, perusahaannya ini gitu ya, yang berhak memakai sepenuhnya desain logo saya ini untuk keperluan apapun tanpa terbatas ya. Dan pihak pertama yaitu desainer, yaitu kita, tidak berhak lagi mendapatkan royalti keuntungan apapun dari campaign ataupun dari penggunaan desain logo yang tercantum di surat atau dokumen ini. Kayak gitu aja teman-teman. Kalau kalian belum jelas ya silahkan lihat di videoku, aku pernah bahas ya ketika untuk lisensi ya, dokumen lisensi untuk logo Your Name, yang ketika itu aku melakukan eksperimen di TikTok untuk jualan desain logo ya. Nah, kalian bisa lihat aja lah di situ supaya lebih jelas kata-katanya. Kalian bisa tiru tapi jangan 100% ya. Nanti ketika ada yang tahu logo Your Name, terus kata-katanya kok mirip gitu ya. Jadi kayak sekedar template biasa jadinya. Jadi kalian silahkan ubah-ubah sesuai dengan brand kalian. Kemudian ada Nasution Panji. Bang, kalau misalnya ngambil foto objek dari Google, diedit dan dimanipulasi jadi foto atau gambar baru untuk kemudian dikomersil menjadi cover buku, itu boleh? Nah, setauku itu nggak boleh ya. Jadi di Google itu kan kita nggak tahu mana image-image yang license-nya itu boleh digunakan secara komersil, mana yang tidak. Jadi kalau kita asal nyomot, terus kita buat, sekalipun kita edit, kita ubah warnanya, terus dengan smooth tool atau dengan tools apa di Photoshop kita larikan kupingnya jadi lebih tinggi, apa segala macam, jadi berubah bentuknya, tapi tetap itu banyak kasus teman-teman, banyak kasus, jangan sepele, banyak kasus yang kayak gitu. Ada kasus mengambil hak karya orang lain terus kita edit, terus akhirnya ketahuan dan akhirnya di situ merusak nama baik kita. Terus kalau itu kita projectin untuk klien, ya klien juga susah gitu ya. Kalau misalnya si desainer aslinya menuntut ganti rugi, hayo, kan ribet jadinya. Bukan hanya kita aja yang kena, klien juga kena tuh. Dan kita kena 2 kali, klien nuntut kita juga. Nah kan jadi susah kan. Lebih bagus main aman aja. Kalau memang untuk dikomersilkan, teman-teman langganan di Freepik, di Shutterstock itu murah langganannya. 1 tahun kalau Freepik tuh 1.500.000. Kalau kalian ada 1 jutaan lah ya pokoknya ya. Itu 1 tahun. Kalau kalian ada bonus kupon, itu ada beberapa bulan sekali itu ada kupon tuh. Di hari-hari besar atau di akhir tahun itu ada kupon diskon, bisa cuma dapat 1 juta biasa, 1 juta flat gitu ya, sekitar $70, $75 kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, jadi mending kalau memang untuk tujuan komersial jangan main-main deh ya. Gimana rasanya tuh kalau misalnya karya kalian diambil, dicomot ya tanpa izin kalian, terus si penyomot itu, si plagiat itu dapat duit banyak, kaya, kalian tuh nggak dapat apa-apa, kan miris kan. Nah, jadi sebelum kita melakukan sesuatu, coba lemparkan atau pertanyakan ke diri kita sendiri dulu deh ya. Next, dari Kresna Mukti Aji. Nah, ini pertanyaannya bagus teman-teman. Bang, mau nanya, ini saya mau buat portofolio dari karya sebelumnya. Boleh nggak nyantumin logo perusahaannya? Karena kebanyakan desain di tempat kerja saya dulu selalu ada logo perusahaannya. Nah, jadi ceritanya Mas Kresna ini, aku nggak tahu ya, apakah mungkin maksudnya seperti ini. Mas Kresna dulu kerja di perusahaan yang fokusnya ngedesain logo. Let's say itu studio atau agensi ya. Nah, Mas Kresna ini mau ngambil beberapa desain logo di studionya atau di agensinya yang dulu, yang dia kerjain, terus dimasukin ke dalam portofolionya. Apakah wajib menggunakan logo perusahaan dia dulu atau agensinya dulu di dalam portofolio tersebut? Nah, ini menarik ya. Ini menarik ya. Kalau memang kasusnya atau pertanyaan Mas Kresna seperti itu, ini aku coba jawab dengan hati-hati nih ya. Kalau menurutku secara etika itu nggak boleh. Karena apa yang menjadi pekerjaan kita, misalnya kita kerja nih di perusahaan, dan portofolio yang sekalipun kita yang ngebuat desain logonya, desain logo dari klien-klien perusahaan atau agensi tersebut, kita nggak bisa langsung ngambil, mencomot portofolio dulu, kerjaan kita dulu itu ke dalam portofolio pribadi kita. Nggak boleh dong, karena klien itu kan klien si perusahaan, bukan klien kita gitu. Kalaupun teman-teman mau ngambil pekerjaan desain-desain kalian yang dulu di tempat agensi yang kalian bekerja, terus kalian masukkan ke portofolio pribadi, kalian kayaknya secara etika harus tetap menyebutkan nama agensi, misalnya Rio X
apa yellow misalnya. Misalnya aku kerja di yellow nih, aku kerja di yellow sebagai desainer. Terus aku ngedesain beberapa logo untuk klien-klien yellow kan. Nah ketika aku berhenti dari yellow, terus aku mau buat portofolio pribadi, ketika aku mau ngambil desain-desainku yang dulu, itu satu harus minta izin dulu ke bosnya atau si pemilik studio agensinya atau si pemimpin lah, founder di situlah. Kalau diizinkan ya, baru kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita kasih kredit. Jadi portofolio ini Rio X Yellow gitu, atau Rio bekerja sama dengan Yellow untuk mendesain logo ini misalnya. Jadi Yellow atau agensinya, nama studionya harus tetap disebutkan. Karena apa? Karena ini kliennya klien si Yellow gitu kan. Apa gimana perasaan si klien Yellow ini nanti ketika dia lihat, wah, yang ngedesain logoku kok si Rio gitu. Setauku si klien ini ya berhubungan dengan Yellow langsung gitu kan. Kok tiba-tiba ada yang mencaplok desain logoku, kok dia ngeklaim dia yang buat gitu. Ngerti kan? Paham kan maksud aku kan? Jadi secara etika kita harus menyebutkan ya nama agensi atau nama perusahaan kita dulu ya di setiap portofolio yang kita ambil tadi gitu. Supaya ketika si kliennya itu melihat, wah ada logoku nih gitu ya, ada yang bahas nih gitu desain logoku, ada yang masukkan desain logoku ke portofolionya. Nah di situ dia lihat, oh ternyata dia dulu kerja di Yellow gitu. Nah itu maksud aku seperti itu teman-teman. Next dari Mitsuki 06, Kak mau tanya masalah legalitas nyomot karya orang. Wah ini banyak banget nih tentang nyomot-nyomot. Aku kan seorang programmer, wis mantap. Terus bikin web gitu, nah kan kliennya Jakarta, terus mau kasih background Monas di homepage-nya. Misal aku nyomot 2 atau lebih gambar dari Google atau sosmed, terus digabungin pakai Photoshop, gimana? Melanggarkah? Oke, di sini jelas aku katakan melanggar hak cipta, karena di Google itu ya seperti aku bilang tadi, ini kan tujuannya untuk keperluan komersil. Kita mendapatkan bayaran dari kita sebagai programmer membuat program atau aplikasi atau website untuk klien kita. Masa kita nyomot karya ya, si fotografer Monasnya atau karya orang yang buat desain atau gambar atau fotonya itu nggak mendapatkan apa-apa, sedangkan kita yang buat aplikasi atau website mendapatkan keuntungan. Kan nggak adil dong ya. Jadi ya maksud aku adalah teman-teman kalau memang kalian itu dapatnya di sosial media, kalian ya pertama minta izin dulu deh kepada yang si mempunyai gambar atau desain, boleh nggak digunakan ke dalam satu website yang projectnya sedang kalian bangun ini. Nah kalau misalnya boleh ya udah silakan gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya izin tertentu ya nggak boleh gitu. Saran aku adalah teman-teman ya harus berlangganan kayak situs kayak Freepik atau Shutterstock, iStock Photo, kayak gitu-gitu, situs Microstock. Karena di situ ada banyak, kalau kalian cari kayak di Stock Photo atau Shutterstock gitu ya, kalian cari aja Monas gitu. Itu udah banyak tuh fotografer dari Indonesia yang jual foto Monas di Shutterstock gitu. Jadi kalian bisa beli langsung dari yang resmi, yang lisensinya jelas. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman. Next pertanyaan dari Kak Firda Arah Madini ya. Sorry kalau ada salah penyebutan nama ya. Bang, kalau misalnya klien datang minta desain ke logo yang sama persis kayak di internet, hanya dibalik. Gimana ya Bang? Kita udah jelasin kalau bisa kena pelanggaran hak cipta, tapi pelanggan maksa. Oh, kita udah jelasin ya, itu nanti kena pelanggaran hak cipta. Tapi klien tetap maksa, bagaimana ya Bang? Nah ini kembali kepada kalian masing-masing lah ya. Gimana kalian ya? Tapi menurutku kayak gini sih, memang bedanya seni sama desain itu adalah seni itu berasal dari diri ya, pemikiran atau hati si pembuatnya. Sedangkan desain nggak boleh seperti itu. Desain memang harus disesuaikan dengan siapa si kliennya, bagaimana target pasar mereka, ya audiens mereka seperti apa. Nggak bisa menurut kita bagus, belum tentu menurut si klien bagus kan kayak gitu kan. Karena harus berdasarkan kebutuhan atau ya kebutuhan si klien. Nah, dengan kata lain, ini sebenarnya gray area, tapi memang jelas, ya memang pasti itu melanggar hak cipta. Tapi teman-teman, kalaupun klien maksa, kalian itu bisa melepas lepas tangan lah gitu. Kalian buat surat tertulis bahwa ketika ini nanti ada terjadi satu hal yang tak diinginkan, misalnya penuntutan, ada orang pihak ketiga yang menuntut karyanya atau di sini ada pelanggaran hak cipta, kalian sebagai desainer itu angkat tangan atau melepas tangan. Di situ kalian buat dokumen secara tertulis
dan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab si klien. Nah, ini pasti ketika si klien mau tanda tangan itu, kalian dua tanda tangan kan, pihak satu, pihak kedua, itu klien pasti takut tuh. Oke, jadi kalau udah tanda tangan, terus ada kata-kata jelas seperti itu, kalian kalau ada penuntutan atau atas pelanggaran hak cipta dari pihak ketiga, entah siapapun itu yang merasa mempunyai karya yang kalian plagiat, gitu ya. Kalian sebagai desainer, pihak pertama sebagai desainer yaitu titik dua namanya siapa, terus atau nama, terus nama studionya apa, misalnya gitu kan. Tidak bertanggung jawab atas apapun tuntutan yang akan terjadi, dan sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab pihak kedua, yaitu selaku klien, yaitu namanya siapa, terus perusahaannya atau bisnisnya apa gitu. Terus kalian tanda tangan, demikianlah surat pernyataan yang kami buat untuk apa ya, menjadi perhatian bersama. Mungkin kata-kata kayak gitu-gitu ya, seru cuy, bakalan seru tuh. Terus tanda tangan pihak satu dan pihak kedua, itu pasti kliennya takut tuh. Nah, jadi mungkin begitu cara ngasih tahu kepada si klien yang agak keras kepala mungkin. Kalau memang kliennya tetap keras kepala, ya udah nggak apa-apa. Kalian tetap dibayar ya kan, terus dia tanda tangan dan itu bukan tanggung jawab kalian lagi kan. Yang penting kalian udah bilang, terus kalian udah buat tanda tangannya itu ya udah, silahkan kalau klien mau tanggung jawab secara penuh kayak gitu ya. Nah, jadi memang harus agak halus, tapi dia agak kejam cuy ya, harus tegas ya dengan menggunakan dokumen tanda tangan ini itu tadi. Mungkin kayak gitu caranya. Mungkin kalau kalian ada cara lain, mungkin silahkan kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk sesi Q&A kali ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh, tapi ya itu penting ya kayaknya sering terjadi kepada teman-teman desainer ya. Tapi mudah-mudahan tetap menjawab. Kalau ada yang pertanyaan yang lain, kalian cantumkan aja di kolom komentar di bawah video. Nanti kita buat sesi Q&A berikutnya untuk menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, ke grup-grup desain kalian, supaya semakin banyak orang yang semakin sama-sama belajar ya kan. Dan terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.